Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang kalor. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, langsung saja kita akan membahas tentang kalor di video pembelajaran hari ini. Setelah kemarin kita membahas tentang suhu, kalian sudah paham kan? Ya, jadi apa sih kalor? Kalor itu adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Nah, kata kunci pada kata kalor ini mengacu pada energi termal atau energi panas, sedangkan suhu ini mengacu pada panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat ukur kalor adalah namanya kalorimeter. Kemudian satuan kalor adalah joule. Satuan lain dengan kalori, ya, 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule, atau satuan yang lebih tinggi lagi yaitu 1 kilokalori, nilainya adalah 4200 joule. Nah, kalor itu memiliki pengaruh pada benda. Nah, kalor dapat menyebabkan perubahan pada suatu benda, mulai dari perubahan suhu, ukuran, wujud benda, dan perubahan kimia. Jika suatu benda, baik itu padat, cair, dan gas, diberikan kalor, maka suhunya akan naik. Sebaliknya, jika suatu benda membuang panasnya atau melepaskan kalor, maka suhunya akan turun. Di sini Ibu kasih kata kunci bahwa jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepas kalor, maka akan turun. Nah, ini nanti terkait dengan perubahan wujud suatu benda ketika mendapatkan kalor atau ketika menyerap dan melepaskan kalor. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jumlah kalor. Jadi kalor itu bisa diukur, ya. Kalor itu bisa diukur baik kalor yang diserap maupun kalor yang dilepas. Adapun rumusnya adalah jumlah kalor merupakan hasil kali dari massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Ya. Jadi Q di sini adalah jumlah kalor, M adalah massa benda, satuannya kilogram, C adalah kalor jenis zat, kemudian delta T adalah kenaikan suhu, perubahan suhu, suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, jumlah kalor ini berbanding lurus dengan massa, dengan kalor jenis, dan dengan perubahan suhu. Ya. Baik, kalau kita bisa menyingkat rumusnya dengan macet. Jadi kalau menghitung jumlah kalor, rumusnya adalah macet. Q sama dengan MC delta T. Ya. Ada lagi istilah yang namanya kalor jenis dan kapasitas kalor. Apa sih kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Persamaannya C kecil sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Ya. Sedangkan kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Persamaannya menggunakan C kapital, ya, simbolnya adalah C kapital, sama dengan Q kalor dibagi dengan perubahan suhu, atau kapasitas kalor bisa juga menggunakan massa dikali kalor jenis zatnya. Ya, jadi menghitung kapasitas kalor ada 2 rumus. Nah, kalor jenis zat ini berbeda-beda ya, Nak. Jadi air tidak sama dengan kalor jenisnya dengan emas, dengan tembaga, dan lain-lain. Jadi setiap zat memiliki kalor jenisnya yang berbeda. Biasanya di soal itu akan dikasih tahu berapa sih kalor jenisnya, jadi tidak perlu dihafalkan seperti itu. Contoh soal. Berapa joule kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air dari 30 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius?
di mana kalor jenis air yang kita gunakan adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, dalam menyelesaikan soal fisika seperti ini, kalian harus menuliskan diketahui, ditanya, dan jawabannya. Seperti ini. Penyelesaiannya, diketahui suhu 2 kg air dari 30 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius. Berarti 2 kg itu adalah apa? Iya, massa. Kemudian delta T atau perubahan suhu, berarti suhu akhir dikurangi suhu awal ya. Dan C, kalor jenis airnya adalah 4200. Ingat bahwa menghitung nilai kalor, rumusnya apa? Q sama dengan macet. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Masanya 2 kilo, kalor jenisnya 4200, dan perubahan suhunya atau delta T-nya ada 20. Tinggal dikalikan, diperoleh hasil 168.000 Joule. Selesai. Berarti kita bisa menghitung besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Berikutnya ada asas Black. Jika dua zat cair yang berbeda suhunya dicampur, maka zat cair yang suhunya lebih tinggi memiliki energi kalor yang lebih besar, sedangkan zat cair yang suhunya lebih rendah memiliki energi kalor yang lebih kecil. Misalnya, kalian mencampurkan antara air panas dan air dingin. Bagaimana yang terjadi? Ya, akan terjadi keseimbangan. Ya, keseimbangan dapat diamati dengan melihat keadaan akhir suhu dari campuran yang sama, sehingga dirumuskan Q lepas sama dengan Q serap, atau kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Nah, itu adalah bunyi dari asas Black. Seorang ilmuwan bernama Joseph Black, dia mengungkapkan bahwa jika dua zat dicampur, maka yang memiliki zat yang suhunya lebih tinggi mengalir ke zat yang suhunya lebih rendah, sehingga terjadi keseimbangan energi. Ya, bunyi asas Black itu apa tadi? Kalor yang dilepas oleh suatu zat sama dengan kalor yang diterima oleh suatu zat. Ya, yang diterima sama dengan yang dilepas, ataupun sebaliknya sama aja. Intinya, jumlah kalor yang dilepaskan itu sama dengan kalor yang diterima pada menurut asas Black. Seperti itu ya. Itu dikenal juga sebagai hukum kekekalan energi ya. Ada juga disimpulkan juga ini terkait dengan hukum kekekalan energi. Nah, air memiliki kapasitas kalor yang tinggi ya. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, kalor jenis air yang tinggi ini memungkinkan terbentuknya siklus angin dan cuaca. Kemudian digunakan dalam bidang kedokteran untuk fermentation agar memberikan rasa nyaman pada tubuh yang bengkak ya. Kemudian digunakan juga sebagai pendingin pada radiator, pabrik besar, pembangkit listrik, dan pelebur baja. Dan selain itu digunakan juga untuk memanas ruangan di negara yang memiliki musim dingin. Jadi air yang memiliki kapasitas kalor tinggi itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Nah, kalian tidak asing dengan gambar ini karena di SD kalian pasti sudah mempelajari perubahan zat padat menjadi zat cair, gas menjadi cair, kemudian cair menjadi padat, dan seterusnya. Nah, itu karena ada pengaruh kalor ya. Dari gas menjadi cair namanya mengembun, dari cair menjadi gas namanya menguap. Perhatikan panahnya. Panah yang berwarna merah itu artinya dia memerlukan kalor. Sedangkan panah yang berwarna kuning artinya dia melepaskan kalor. Berarti ketika zat padat mencair menjadi cair ya, itu memerlukan kalor. Bener nggak? Es batu kan padat. Ya, supaya bisa cair, dia perlu apa? Dia perlu panas. Ya, berarti
perubahan wujud dari padat ke cair itu dia memerlukan kalor, dan dari zat cair menjadi padat itu dia melepaskan kalor. Kalian bisa perhatikan gambar ini baik-baik untuk lebih memahaminya lagi ya. Perhatikan saja panahnya. Perubahan wujud yang memerlukan kalor adalah mencair, melebur atau meleleh, kemudian menguap dan juga menyublim. Sedangkan perubahan wujud zat yang melepaskan kalor adalah membeku, menggembun, dan mengkristal. Jadi kalian nanti ketika ibu minta menyebutkan perubahan wujud zat yang melepaskan kalor, contohnya apa saja, yang memerlukan kalor apa saja, bisa ya. Perhatikan baik-baik slide yang tadi ada gambarnya itu. Oke. Nah, di sini ada istilah yang namanya kalor laten. Apa sih Bu kalor laten? Jadi kalor laten itu adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Tadi kan kalian sudah belajar perubahan wujud zat. Ternyata ada istilahnya namanya kalor laten. Kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya adalah joule per kilogram, terdiri dari dua macam, yaitu kalor lebur. Yang pertama, cara menghitungnya adalah kalor sama dengan massa dikalikan dengan kalor leburnya ya. Berikutnya ada kalor lebur, adalah kalor yang diperlukan oleh satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Ada istilahnya, kita kemarin sudah belajar tentang titik lebur, titik leleh, dan titik cair ya. Itu adalah suhu saat zat melebur, meleleh, atau mencair. Nah, ada juga yang namanya kalor beku. Kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Titik beku adalah suhu zat ketika membeku. Nah, ini gambarnya, perhatikan ya. Ini adalah grafik perubahan wujud. Perhatikan keterangannya bahwa dari titik A ke titik B itu adalah wujudnya es. Kenapa? Karena suhunya di bawah 0 derajat. Oke, paham ya sampai sini? Titik A dan B itu suhunya di bawah 0 derajat, sehingga wujudnya sudah pasti es. Kemudian di titik B ke C itu ada perubahan wujud es dan air. Ada proses melebur ya. Titik lebur es sama dengan titik beku air, yaitu 0 derajat Celcius. Suhunya tetap 0 derajat. Kemudian ada juga istilahnya namanya kalor uap ya. Q sama dengan massa dikali kalor uapnya, yaitu adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih ini adalah suhu zat ketika mendidih. Ada juga kalor embun, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengembun pada titik embunnya. Titik embun itu adalah suhu zat ketika mengembun. Ini gambarnya. Pada grafik perubahan wujud dari titik C ke D itu wujudnya adalah air. Kemudian dari titik D ke titik E wujudnya air dan uap karena dia mulai menguap di suhu 100 derajat Celcius. Nah, kalau gambar utuhnya seperti ini. Jadi grafik perubahan wujud zat. Kalian bisa menghitung kalor total dari titik A sampai dengan titik E. Ya, kalian bisa menghitung kalor totalnya. Kita lihat satu-satu ya. Q1 itu kan titiknya di bawah 0 derajat Celcius, maka pasti kita menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T ya, karena tidak ada perubahan wujud. Wujudnya hanya satu, yaitu S. Berarti kita bisa menggunakan MC delta T. Kemudian di Q2, lihat tadi bahwa penjelasannya di Q2 itu ada perubahan wujud, namanya kalor lebur ya. Maka kita menggunakan rumus Q2 sama dengan massa dikali kalor leburnya.
Kalor lebur siapa? Kalor lebur esnya. Karena di Q2 itu wujud es akan berubah menjadi cair. Berikutnya di Q3 ya, kita lagi-lagi menggunakan rumus MC delta T karena di sana tidak ada perubahan wujud. Ya, karena sudah menjadi air, berarti kalor jenisnya adalah kalor jenis air. Dan juga ada perubahan suhu ya, pasti di sana. Berikutnya di Q4 itu juga tidak ada perubahan suhu, yang ada hanya kalor uapnya karena dia sedang proses menuju perubahan wujud menjadi uap di 100 derajat. Nah, kalau di total kita bisa menghitung nih Q1 ditambah Q2 ditambah Q3, Q4 dan Q5. Di soal biasanya hanya Q1 dan Q2 atau maksimal Q3. Jadi kalian bisa memahami baik-baik rumusnya ketika Q1 itu rumusnya di mana? Rumusnya apa? Posisinya di mana? Q2 itu posisinya di mana? Rumusnya apa? Q3, 4, 5 dan seterusnya. Gitu. Biasanya di soal ibu ulangi yang diminta itu menghitung Q total yang bisa kita peroleh dari menjumlahkan Q1 dan Q2 atau Q3. Tergantung dari soalnya masing-masing mintanya apa. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah paham ya. Nanti kita akan bahas lagi kalau masih belum jelas. Tapi mudah-mudahan sih sudah jelas ya. Oke. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut. Biasanya di soal bentuknya seperti ini ya. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur esnya 336.000 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis airnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari PQR adalah, nah kira-kira Q totalnya Q berapa ditambah Q berapa? Ada yang bisa jawab? Ya, ada dua proses ya. Yang pertama ada dari titik P ke Q menggunakan rumus MC delta T. Kemudian dari titik Q ke titik R kita menggunakan rumus massa dikali kalor lebur. Ya, seperti itu. Diketahui kalor jenis esnya, kalor jenis air, dan masanya. Ditanyakan adalah Q dari titik P ke titik R. Ya, langsung jawab. Berarti ada rumus yang kita gunakan, yaitu yang pertama di titik P ke Q itu rumusnya pakai MC delta T. Kemudian ditambahkan dengan dari titik Q ke titik R menggunakan rumus massa dikali kalor lebur. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Massanya 1, terus kemudian C, S-nya 2100, perubahan suhunya 5. Tahu dari mana 5? Q itu kan 0. 0 dikurangi negatif 5 hasilnya 5. Makanya di situ delta T-nya adalah 5. Kemudian ditambahkan dengan massa dikali kalor lebur S-nya. Massanya 1 kilo. Kemudian kalor lebur esnya 336. Kemudian ketemu hasilnya, kita kalikan. Untuk MC delta T hasilnya 10.500. Untuk yang M dikali L adalah 336.000. Jika dijumlahkan diperoleh hasil 346.500 Joule. Oh, berarti untuk memanaskan 1 kilo es itu dibutuhkan kalor sebesar 346.500 Joule. Seperti itu cara membaca dan mengerjakannya ya anak-anak. Sampai sini kira-kira bisa dipahami penjelasan ibu? Bisa ya. Kalian tenang saja. Tidak akan diminta menghafalkan kalor jenis es, air, dan kalor lebur esnya karena biasanya di soal itu sudah ada. Jadi kalian tinggal mengingat dan memahami penggunaan rumus kalor
ketika ada perubahan suhu menggunakan MC delta T, dan ketika terjadi perubahan wujud melebur atau menguap itu menggunakan rumus yang mana. Itu yang penting ya. Oke, alhamdulillah materi untuk kalor sudah selesai. Sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu sampaikan terkait pemaparan tentang kalor di video kali ini kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Silakan kalian ulang-ulang kembali jika ada bagian yang belum kalian pahami. Demikian materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.